Mengapa sekarang Pak Jokowi seperti ingin berhadap-hadapan dengan Ibu Mega? Nah itu kan menarik tuh. Apakah nggak dihitung oleh, katakanlah misalnya ada power game di sini, bahwa dengan memasukkan Hasto sebagai tersangka ini akan ada serangan balik yang kemudian akan buka-bukaan? Kita inginnya KPK itu bukan ngejar orang yang di luar kekuasaan, meskipun itu adalah kejahatan. Tapi kan KPK itu dibuat dalam konteks adalah ngawasin mereka yang ngelola uang negara. Kan, KPK, kalian tuh dibuat untuk bukan ngejar yang gitu-gituan, gitu maksudnya. Yang kalian harus kerjakan itu adalah ngawasin kekuasaan ini, jangan sampai melakukan dua hal. Pertama adalah tindakan yang merugikan keuangan negara, dan yang kedua adalah menggunakan kekuasaan yang ada pada dirinya untuk menguntungkan pribadi maupun kelompoknya gitu. Jangan-jangan sebetulnya yang terjadi KPK nggak bisa ya mencari saudara Harun Masiku, lalu untuk menutupi tanda kutip rasa malu mereka menetapkan tersangka baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum yang berbahagia, di penghujung tahun 2024 ini, kami dari PhD 4K mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2025. Esok hari tentunya. Kita tapingnya nih pas tanggal 31 Desember 2024. Terakhir di tahun ini kita buat podcast, dan tentunya podcastnya harus yang seru dong, ya kan? Saya Bung Hidayatullah selalu akan hadir bersama Anda di dalam acara kesayangan kita, PhD 4K Podcast, hanya di sini. Dan beberapa waktu terakhir ini kita diramaikan dengan isu politik yang luar biasa menarik, yang konon kabarnya ada kriminalisasi politik juga di dalamnya. Apakah yang terjadi? Apakah ini adalah Megawati versus Jokowi jilid berikutnya? Apakah ini hanya sekedar di ujung tahun saja untuk kemudian mewarnai tahun 2024, menyongsong 2025? Di studio sudah ada narasumber yang luar biasa yang selalu menemani saya kalau bicara masalah yang seru seperti ini. Saudara Ray Rangkuti, luar biasa Bung Ray, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya. Gimana ini tiba-tiba penghujung tahun, Hasto jadi tersangka? Padahal sudah bertahun-tahun, nampaknya juga data-data ataupun bukti-bukti yang melibatkannya sebetulnya sudah lengkap. Bahkan ini kan sudah terjadi pergantian antara komisioner yang lama dengan yang baru. Dan yang baru ini katanya memang pilihannya Pak Jokowi tentunya. Apakah benar terjadi kriminalisasi di dalam konteks ini? Terhadap Hasto mungkin ya. Sebelum kita nanti naikin kelasnya ke atas gitu. Gimana menurut Anda? Terjadi atau tidak akan sulit dijawab kan. Karena biasanya susah menjawab yang seperti ini dalam lanskap hitam putih gitu kan. Yang bisa kita lihat itu adalah gejala gitu ya. Kemudian kebiasaan yang terjadi di Indonesia gitu ya. Faktor-faktor sosiologi, fakta-fakta sosiologisnya kan. Nah kan kalau kita belajar dari situ ya memang di Indonesia ini relatif agak berkelindan antara penegakan hukum dengan politik kan. Politik dan penegakan hukum. Nah, khususnya yang terjadi selama katakan 5 tahun terakhir di era Pak Jokowi kan. Kita mendengar banyak sekali beberapa hal yang antara penindakan hukum dengan keputusan politik yang saling berkelindan gitu. Yang paling hangat itu kan mundurnya Ketua Umum Golkar kan, Pak Erlangga saat itu yang nggak ada penjelasnya gitu loh. Artinya hukum dipakai untuk bermain politik. Kira-kira seperti itu ya kalau saya simpulkan. Nah misalnya contoh yang paling dekat dari kita itu adalah soal Pak Erlangga kan. Tidak ada penjelasannya secara rasional mengapa beliau mundur begitu ya. Nah, sehingga itu jadi pertanyaan yang muncul kan isu soal adanya surat inilah surat itu yang hubungannya memanggil Pak Erlangga untuk jadi saksi atau tersangka di dalam sebuah kasus gitu ya dan sebagainya gitu. Jadi memang akan sangat sulit untuk memastikan itu secara hitam putih gitu. Apalagi pendekatannya dengan pendekatan material kan. Mana data-datanya, mana fakta-faktanya. Ya jelas juga akan sangat sulit. Gitu. Itu sama seperti menghubungkan apakah bansos ini
diperuntukkan demi kepentingan elektoral atau tidak gitu. Kalau penjelasannya adalah mana video-videonya gitu kan, mana ya nggak akan bisa kita buktikan cara begitu. Nah cuma kan kita bisa lihat kan dari gejala, dari fakta-fakta sosiologis yang saya sebut tadi kan. Nah pertama begini penjelasannya menurut saya kan kasus kalau delik yang disampaikan oleh KPK itu kan ada upaya untuk melakukan perintangan kan. Iya. Juga ya penghalang-halangan. Nah, kapan peristiwa ini terjadi dulu? Gitu kan? Dulu itu artinya 5 tahun yang lalu, gitu ya. Peristiwa itu baru disebutkan sekarang. Pertanyaannya adalah mengapa begitu lama KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka untuk sebuah peristiwa yang sebetulnya sangat sepele? Kan kira-kira gitu tuh. Nah, mungkin jawaban yang tersedia itu karena Hasto saat itu bagian dari kekuasaan kan, gitu. Nah kalau begitu tuh kan pendekatannya kekuasaan bersama siapa? Bersama Pak Jokowi, kan gitu. Itu bahasanya kan. Nah oleh karena itu kenapa justru setelah makanya baru bisa ditetapkan setelah Hasto berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi, gitu. Karena saat itu dia bersama. Setelah tidak satu kubu lagi. Setelah kubu lagi, lalu ditetapkan sebagai tersangka, gitu kan. Nah itu penjelasan pertama tuh. Dari aspek waktu kita lihat kenapa peristiwa yang dinyatakan oleh KPK sebetulnya udah kita dengar loh informasi termasuk dengan mantan-mantan penyidik ya kan dengan mantan-mantan penyidik yang terlibat langsung dengan kasus ini dahulu gitu ya. Mestinya dari dulu udah bisa ditetapkan sebagai tersangka gitu. Baru ditetapkan 5 tahun setelahnya, itu pun setelah Hasto nyata-nyata berhadapan-hadapan secara politik dengan Pak Jokowi saat ini gitu. Nah itu satu. Nah yang kedua adalah tentu peristiwa sesudahnya. Kan 1 minggu setelah keluarga Pak Jokowi diberhentikan gitu ya. Lalu ada sikap PDI yang sepertinya akan menolak PPN 12% gitu ya. Lalu kemudian beberapa hari setelah itu Hasto ditetapkan sebagai tersangka gitu ya. Nah, contoh yang lain itu adalah soal logika hukumnya gitu loh. Logika hukumnya itu kan Anda belum menangkap aktor utamanya, lalu penyertanya Anda tetapkan sebagai tersangka. Gitu. Nah, ini kan kasus penyerta namanya. Kasus utamanya itu kan adalah Wahyu Setiawan dengan Harun Masiku kan. Wahyu Setiawan sudah dihukum dan sekarang udah bebas. Harun Masiku sampai sekarang kita nggak tahu di mana posisinya. Dan KPK tidak memberi sinyal yang kuat tentang keberadaan saudara Harun Masiku. Lalu ditetapkanlah penyertanya itu. Nah, saya mengatakan begini, kalau 1-2 minggu ini KPK juga nggak bisa menangkap Harun Masiku, ya menurut saya penetapan saudara Hasto itu bagian dari yang kita sebutkan itu tadi, bagian dari pertanyaan tadi. Gitu. Karena logika hukumnya itu Anda tangkap dulu, karena kasus ini Anda mulai dari menangkap aktor utamanya. Betul ya. Kecuali misalnya Anda menangkap penyertanya dulu baru aktor utamanya gitu, seperti yang selama ini terjadi di beberapa tempat. Jadi yang diangkut dia ini dulu nih, baru aktor utama gitu. Nah, sekarang dia udah langsung masuk ke aktor utama kan, melalui penangkapan kepada saudara Wahyu Setiawan gitu kan. Lalu nggak ketemu aktor yang lainnya, lalu dia tangkapin yang di kiri-kirinya gitu. Nah, pertanyaannya gimana menjelaskan Harun Masikunya nggak ketangkap, tapi tersangka yang lain sudah ada. Gitu kira-kira tuh. Makanya saya katakan dalam 1-2 minggu ini KPK nggak juga bisa menangkap saudara Harun Masiku, ya saya nggak bisa punya penjelasan kecuali saya mengatakan ada unsur politik di dalamnya gitu loh kira-kira. Nah lebih-lebih lagi gitu ya, saudara Hasto misalnya sudah nggak berkuasa sekarang. Asumsinya gimana yang merintang-rintangi upaya KPK untuk melakukan penangkapan kepada saudara Harun Masiku. Sebab yang paling sekarang mungkin nggak bisa apa-apa. Sebab yang paling mungkin ya menangkap menghalang-halangi upaya penegakan hukum adalah orang yang punya kekuasaan. Itu yang paling mungkin. Kalau justru sekarang Hasto itu adalah orang yang berbeda dengan kekuasaan itu. Jadi bukan hanya orang nggak berkuasa, tapi dia menyatakan berbeda dengan kekuasaan itu, alias mereka mengoposisi gitu. Bagaimana ia bisa melindungi orang ya dari kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh KPK untuk melacak orang gitu loh. Kan nggak masuk akal kita gitu. Gitu saya. Nah jadi
berdelik soal upaya menghalang-halangi, merintangi macam-macam itu, jadi nggak relevan sebetulnya. Nggak relevan gitu. Nah itu alasan yang lain. Alasan yang berikutnya adalah soal sebetulnya kalau dilihat dari derajat kasus dan bobot ya, setelah ini bobot ya, kejahatan tetap kejahatan, tapi kan maling ayam dengan koruptor beda bobotnya gitu loh kira-kira maksud saya ya kan. Nah saya mau mengatakan itu, jadi bukan soal kejahatannya. Kalau dilihat dari aspek pidananya, kan suap ini sebetulnya kan tindakan yang tidak merugikan keuangan negara. Betul. Ya kan? Ya. Lagi pula peristiwanya udah terjadi 5 tahun yang lalu. Dan sebetulnya dananya juga nggak lebih dari 1 miliar. Dana yang dikejar itu gitu. Nah, itu yang saya sebut dari aspek bobot. Ini kalau dibuat ranking gitu loh, Pak ya. Mungkin dia ranking ke-9, ke-10 gitu loh maksud saya. Lebih-lebih lagi aktor-aktor yang dikejar ini bukan lagi bagian dari kekuasaan. Nah dulu misalnya termasuk saya mendorong supaya KPK untuk segera memeriksa saudara Hasto Kristianto, tapi kan nggak dilakukan oleh KPK. Kenapa kita dorong? Bukan karena kasusnya yang suap ini yang sebetulnya rendah, tapi karena ada unsur kekuasaan di dalam yang kita anggap bermain gitu loh. Benar. Sebab kita inginnya KPK itu bukan ngejar orang yang di luar kekuasaan meskipun itu adalah kejahatan, tapi kan KPK itu dibuat dalam konteks adalah ngawasin mereka yang ngelola uang negara kan sebetulnya gitu. Nah, unsur penting, bobot dari kualitas dari pidana ini justru karena saat itu Hasto ya kan masih bagian dari kekuasaan itu. Nah, setelah tidak bagian dari kekuasaan itu, ya dengan sendirinya menurut saya bobotnya berkurang gitu loh. Satu lagi, Bung, nanti kau tambah di poin itu. Nah, yang terakhir adalah, lagi-lagi kalau ada pilihan nih, kenapa ini yang Anda lakukan dulu sementara ada kasus-kasus yang lain yang mendesak di hadapan publik dengan satu aktor yang cukup besar, lalu keuangan negara yang juga cukup fantastis di dalamnya gitu, dan sebagainya. Contoh misalnya CSR BI gitu ya. Blok Medan, isu Blok Medan, dugaan gratifikasi dari keluarga lebih berat, Pak Jokowi gitu ya lah. Lalu soal yang terakhir ini adalah aparat keamanan kita yang secara berjamaah gitu karena hampir berapa 18-20 orang ya katanya gitu ya, yang melakukan semacam pungutan terhadap penonton asing gitu. Jadi kejahatan kita kejahatan korupsi suap macam-macam sekarang dipungli macam bukan lagi terhadap warga negara kita gitu loh Pak. Ini sudah melibatkan negara asing. Lalu kenapa ini bukan yang dikejar oleh KPK itu menurut saya. Ada satu poin yang menarik tadi bahwa pada saat sebelumnya Hasto adalah bagian dari kekuasaan bareng-bareng. Ya. Tapi kan sebetulnya dia nggak mempunyai kekuasaan secara real. Karena kan dia bukan pejabat publik dan dia hanya sebagai sekjen PDIP walaupun dia bisa mengendalikan berbagai macam unsur yang ada di dalam kekuasaan itu. Minimal berkoordinasi. Nah, pertanyaannya, di dalam konteks katakanlah kalau misalnya dia terlibat di dalam melindungi seseorang namanya Harun Masiku itu mungkin nggak di kapasitas dia sebagai hanya seorang sekjen PDIP yang memang mendukung kekuasaan pada saat itu kemudian bisa melindungi seorang Harun Masiku sampai sekarang nggak bisa ketemu. Ya itu kan artinya pertanyaanmu ini bagian dari yang mempertanyakan. Artinya saya mau katakan pertanyaanmu ini bagian dari penjelasan apakah ada unsur kriminalisasi di dalamnya itu. Poin saya di situ. Apakah ada kemudian pejabat lain yang kemudian sebenarnya lebih berkuasa untuk melindungi itu. Jelas jawaban kita tidak tahu, tapi poin yang Anda sebutkan itu bisa menjadi bagian dari penjelasan tentang apa yang Anda tanyakan dari awal menurut saya. Betul, kan Anda menanyakan apakah benar ini kriminalisasi atau politisasi macam-macam. Saya nggak bisa jawab secara hitam putih kan, tapi saya jelaskan dengan gejala-gejala yang terakhir yang Anda sebutkan itu. Tapi kan, apakah memang sepowerful itu kan mungkin bahasa yang lain itu saudara Hasto sehingga dapat katakanlah merekayasa pelarian seseorang gitu loh kira-kira. Itu poin saya. Nah, yang saya tahu yang namanya KPK itu punya 2 prinsip dalam konteks korupsi ini pemberantasannya. Satu adalah jumlahnya besar, tapi yang kedua bisa aja melibatkan orang besar.
Apakah ini karena yang kedua kira-kira? Nah, itu yang saya sebut. Kalau dia orang besarnya kan bagian dari kekuasaan itu. Makanya ketika kasus ini terjadi, kan saya sudah berkata, kita mendorong KPK. Pada saat itu? Iya. Kenapa gitu? Bukan karena kasus suapnya. Kan bukan soal uangnya, tapi ada bobot yang saya sebutkan tadi tuh. Bobot dari peristiwa ini yang diduga melibatkan kekuasaan. Dan KPK itu kita harapkan bergerak di dalam dua ranah ini. Satu, ranah karena keuangan negara yang dirugikan. Dua, karena adanya penggunaan kekuasaan yang itu tidak legal gitu loh. Nah, sekarang Hasto tidak bagian dari kekuasaan itu. Itu yang saya sebut bobotnya dia udah turun. Kalau dulu bobotnya dia nomor 2, nomor 3 gitu ya. Sekarang bobotnya sudah nomor 9 gitu. Yang nomor 1 itu CSR, BI gitu loh kan kira-kira ya. Isu tentang Blok Medan gitu ya. Isu soal aparat penegak hukum yang bahkan ada ekspor ilegal nikel itu juga. Ya kayak gitu. Dan seterusnya gitu loh. Jadi sebetulnya yang mau kita katakan, KPK kalian tuh dibuat untuk bukan ngejar yang gitu-gituan gitu maksudnya. Yang kalian harus kerjakan itu adalah ngawasin kekuasaan ini jangan sampai melakukan dua hal. Pertama adalah tindakan yang merugikan keuangan negara, dan yang kedua adalah menggunakan kekuasaan yang ada pada dirinya untuk menguntungkan pribadi maupun kelompoknya gitu. Nah, kalau sektor swastanya kan Hasto ini udah swasta nih gitu loh kira-kira ya kan. Iya kan? Itu serahkan polisi, jaksa macam-macam Udah, itu kan yang kita harapkan gitu. Nah, jadi ini mereka belum kelihatan sikapnya terhadap kasus-kasus. Terakhir adalah misalnya soal batalnya tuntutan penetapan tersangkanya Syahbirin Nur misalnya. Ini bobotnya jadi penting karena yang bersangkutan masih menjabat sebagai kepala daerah saat itu kan kira-kira gitu. Nah, saya mau katakan itu. Nah, berangkat dari situlah saya mengatakan nggak jelas nih prioritas dari KPK. Dan oleh karena itu saya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan sebetulnya yang terjadi KPK nggak bisa mencari saudara Harun Masiku, lalu untuk menutupi tanda kutip rasa malu mereka menetapkan tersangka baru. Kan karena orangnya besar memang, tapi nggak punya kekuasaan, dan sendirinya perhatian orang ke sana, dan ada rasa semacam puas dari publik terhadap kasus ini gitu loh, dan itu meningkatkan citra KPK yang dianggap tidak tebang pilih. Bagaimana nggak tebang pilih untuk kasus yang kayak begini dia bisa kejar, tapi kasus-kasus yang kita sebutkan tadi itu seperti dia tidak punya reaksi gitu maksudnya. Itu satu. Nah, yang kedua bisa juga bagian dari menutupi kritik publik ya kan terhadap rencana kenaikan PPN 12%. Gitu loh kira-kira tuh kan orang perhatiannya ke sana semua. Ini semua sekarang pengalian isu ya. Iya, macam-macam dan sebagainya gitu loh ya. Lupa 12% gitu. Dan lupa juga peristiwa tentang penetapan 270 triliun kerugian negara tapi cuma dihukum 6,5 tahun ya penjara gitu loh kira-kira. Besok berlaku langsung. Nah, besok ternyata masyarakatnya cuma menanggapi isu ini sehari 2 hari. Hari ketiganya orang tetap fokus ke PPN 12% gitu kira-kira. Nah, itu yang saya lalu kalau kita review lagi yang tadi itu yang menjelaskan kepada saya memang akan sangat sulit untuk membuat pernyataan hitam putih. Tapi ya kita lihat gejala-gejala ini gitu maksud saya. Kalau kita lihat gejala-gejala ini silahkan disimpulkan sendiri. Apakah ini betul-betul objektif dalam konteks penegakan hukum itu dari kronologinya ya, bukan dari material kasusnya itu maksud saya ya. Nah, atau sebetulnya ya ada sesuatu yang ingin diciptakan dari peristiwa ini gitu. Kalaupun ada konspirasi di belakang ini kan ibaratnya Hasto juga nggak diam diri, sudah mempersiapkan konon kabarnya berbagai macam serangan balik, betul kan? Nah, apakah nggak dihitung oleh, katakanlah misalnya ada power game di sini, bahwa dengan memasukkan Hasto sebagai tersangka ini akan ada serangan balik yang kemudian akan buka-bukaan? Iya, mereka nggak menghitung karena kan biasanya kan orang yang seperti ini hanya fokus pada tujuan, bukan fokus pada masalah dirinya gitu loh kira-kira tuh.
Nah tujuan dia apa? Tujuan dia ya 1, 2, 3 gitu loh kira-kira tuh. Padahal mungkin penyakit yang sama juga dialami oleh dia. Sangat mungkin itu terjadi gitu loh. Nah oleh karena itu boleh jadi ini nggak terduga nih gitu kan. Tapi karena memang umumnya orang hanya fokus pada tujuan yang ingin ia capai. Jadi bukan pada bagaimana pertahanan dirinya gitu kira-kira. Nah boleh jadi. Tapi kan kita belum tahu ya apakah data yang dimiliki oleh saudara Hasto itu pertama ada atau tidak kan, atau yang kedua kuat atau tidak gitu ya, atau itu peristiwa yang berhubungan dengan pidana atau tidak kan kita belum tahu sama sekali. Nah cuman disampaikan ada katanya berapa, ada 12 video atau berapa video lah kira-kira gitu. Tapi ya asumsi umumnya saja lah. Memang menurut kita lah secara umum, apakah ada pejabat negara yang nggak memiliki sesuatu yang tak dirahasiakan? Ya semua pasti punya hidden agendanya. Itu adalah. Masalahnya tinggal Pandoranya kotaknya dibuka. Ya, Dan kita tahu bahwa Hasto itu adalah bagian dari kekuasaan masa lalu kan. Dia menyertai Pak Jokowi itu hampir 9 tahun. Ini skenario Tijitibeh. Ya bisa juga. Iya, itu bisa juga. Bisa juga kayak gitu. Nah, oleh karena itu mungkin juga Hasto ya tentu tidak sulit untuk istilahnya itu memahami bahwa Hasto itu mungkin juga punya data karena ia dulu bagian dari kekuasaan itu. Kalau kita saling temen kan saking akrabnya kita rahasia antar kita sendiri kita kan jaga. Mulai dari daerah dari daerah ya sampai ke Jakarta sampai ke presiden dan sebagainya itu ya di dalam ritus itu perjalanan itu Hasto ada gitu. Gak sulit dan Hasto udah bagian dari elitnya saat itu kan. Nah, berbagai media kemudian melakukan banyak titles, judul-judul di pemberitaannya itu adalah Jokowi versus Megawati part 2 gitu ya. Maksudnya bagian ini kedua. Bukan lagi part 2 ya. Udah part berapa lah mungkin. Udah berpart-part ini. Udah parah-parah ini. Tapi yang paling akhir nggak kira-kira nih? Atau masih akan ada part yang lain yang akan datang? Iya kan kalau Hasto nanti buka kan akan ada part lanjutannya kan. Kita nggak tahu part itu apa, berbicara apa, tentang apa dan sebagainya. Nah disitulah nanti akan bisa juga kan. Kebuka semua. Yang paling dekat dengan itu kan Kongres PDI Perjuangan kan. Ya kan. Pak Jokowi sendiri mengomentari loh kejadian ini. Bahkan langsung membuat statement secara pribadi ya. Mungkin memang udah nggak ada timnya juga lagi ya. Ataupun ya dia memang merasa harus merespon ini secara pribadi. Tapi ada satu statement yang menarik itu, tanya aja Mbak Puan. Ya kan? Tanya aja sama Bu Mega gitu. Mengenai yang 3 periode. Saya melihatnya dari 2 hal. Nah, poinnya sebenarnya pertanyaannya, kalau misalnya memang the next game-nya itu atau the next level-nya itu adalah serangan yang akan ke Megawati, kenapa ada statement itu gitu? Nah, justru saya mau ke sana. Saya sebutkan 2 hal itu tadi. Pertama adalah jarang kita melihat Pak Jokowi merespon langsung isu yang berhubungan dengan dirinya dengan Ibu Mega ya. Ini kali pertama secara terbuka beliau mengatakan tanya Puan dan tanya Ibu Mega. Nah, pertanyaannya adalah mengapa sekarang Pak Jokowi seperti ingin berhadap-hadapan dengan Ibu Mega? Nah, itu kan menarik tuh. Nah, di situ ininya. Ngambil posisi ya. Ngambil posisinya. Nah, saya membacanya dari 2 hal tuh. Hal pertama adalah mungkin isu ini agak mengganggu bagi Pak Jokowi. Iya. Gitu. Jadi selama ini isu yang tak kepada beliau, itu cukup direspon dengan senyuman atau dengan apa yang selama ini kita kenal dari beliau. Nggak tahu, tanya saja. Itu kan, itu yang kita kenal tuh. Jadi ini juga masih sama jawabannya. Tapi ini agak beda. Agak beda juga. Nah, jadi kan kalau selama ini kan beliau seperti menganggap enteng lah isu-isu itu, gitu loh kira-kira. Nggak tahu, ya. Kan begitu tuh istilah ininya kan. Tapi kali ini langsung merespon. Nah, bacaan saya ada 2 hal. Yang pertama itu adalah mungkin ini agak mengganggu mengganggu beliau. Isu dalam bahasa yang lain, isu ini mungkin agak kena ke beliau nih dibandingkan isu-isu yang lain ya. Mau Anda sebut ya PKI lah, apalah, ijazah palsu lah, macam-macam begini itu. Ya isu inilah yang harus ditanggapi gitu loh kira-kira kan.
Ini pasti lebih hebat ini lagi, mungkin lebih heboh. ini mungkin lebih mengena ya. Mau bilang dinasti apapun kan bagi dia ini agak kena nih, sehingga langsung direspon oleh Pak Jokowi soal 3 periode ya kan. Nah yang kedua tentu ingin menaikkan level, ya kan, perbedaan dirinya itu dengan PDI bukan lagi di sekitar sekjen gitu loh, Pak. Sekjen ke bawah gitu kan, langsung main ke atas, yaitu Ibu Mega dengan lawan bosnya lah. Iya, gitu loh. Lawan bos. Kan kalau di game itu kan lawan bos. Betul. Kalau selama ini kan tahap kedua apa namanya ya, bukan orang pertamanya, orang kedua, orang ketiga kan yang dihadapi, yang berbalas pantun, bukan berbalas pantun, yang terus-menerus memberi pernyataan yang dihadapi kelihatan dengan santai oleh Pak Jokowi itu tadi gitu ya. Nah, pertanyaannya tentu apakah Ibu Mega akan meresponnya atau tidak gitu. Nah, itu kira-kira kita belum tahu gitu ya. Tetapi kalau itu sektor lain, itu sektor soal kenapa Pak Jokowi meresponnya gitu ya. Tapi kalau kontennya sendiri, kita berbicara tentang apakah benar 3 periode itu merupakan usulan dari Pak Jokowi gitu. Nah, bagi saya dengan pernyataan Pak Jokowi itu memberi sinyal yang kuat. Memang isu itu boleh jadi, istilah saya dahulu tuh, berasal dari istana. Nah, saya sih nggak menunjuk kepada Pak Jokowi langsung, tapi berasal dari istana. Isu 3 periode itu keluar dari istana. Nah, pernyataan Pak Jokowi yang terakhir ini menguatkan apa yang saya sebutkan kala itu ya. Tahun berapa? 2013 ya. 2020. 2020 sudah mulai. Sudah mulai itu isu itu ini kan. Nah, saat itu karena masih COVID tuh kan. Betul, 3 ketua umum partai politik keluar ya. Jadi Pak Airlangga, Pak Muhaimin gitu ya. Satunya lagi seingat saya P3 atau berapa ini, lupa saya persisnya, yang menyatakan setuju dengan ide perpanjangan masa jabatan presiden yang dimulai pernyataannya oleh Bahlil kan. Betul, berdasarkan big data. Nah, ya, lalu muncul isu ditimpel lagi sama Pak Luhut. Jadi istilah saya saat itu, saya nggak menyebut keinginan Pak Jokowi, tapi isu ini jelas berasal dari istana, saya bilang. Dan pernyataan Pak Jokowi hari ini bagi saya menguatkan apa yang saya ungkapkan yang sebelumnya gitu ya. Nah, kenapa? Kan kalau Pak Jokowi mengatakan tanya Ibu Mega, tanya Mbak Puan, nah itulah yang diungkapkan oleh Hasto selama ini, bahwa 3 periode itu idenya Pak Jokowi, kan kata Pak Hasto. Artinya apa? Kalau ditanya Ibu Mega, ditanya Puan, ya Ibu Mega sudah menyatakan, Puan udah setidaknya Ibu Mega, saya nggak tahu Puan. Ibu Mega udah menyatakan melalui Hasto, yang menyatakan bahwa ide 3 periode itu berasal dari Pak Jokowi, gitu loh Pak. jadi Pak Jokowi kenapa jadi kena tapi ya ke Pak Jokowi ya? Maksud saya gini, kan udah selesai semua, sudah nggak kejadian isu juga. Isu 3 periode itu buruk. Kan Anda tahu, hampir 70% rakyat kita menolak. Ya kan? 8, yang menariknya itu adalah 60% sekian yang menolak 3 periode. Justru orang yang mengatakan puas pada kinerja Pak Jokowi. Yang menolak 3 periode padahal menyatakan puas. Yang puas pada kinerja Pak Jokowi. Jadi masyarakat kita itu puas, tapi nggak mau 3 periode. Mereka tetap ingin demokrasi dijaga. Itu kira-kira itu. Jadi itu kelanjutan peristiwa 22. Nah, apa terus yang dijaga sama Pak Jokowi kira-kira? Kenapa? Maksudnya dia kenapa jadi kena dengan statement bahwa ini kan balik Pak lagi? Jokowi ini kan adalah orang yang benar-benar menjaga citra. Citra, beliau memang membangun itu dengan susah payah kan. Baik citranya sebagai wong cilik, citranya yang apa namanya itu ya endeso macam-macam itu sangat perfect lah ya beliau dan jangan sampai ada satu isu yang betul-betul menerpa yang akan mengurangi derajat itu gitu loh Pak. Jadi kalau ada isu yang bisa mengurangi derajat citra itu, ya dia akan respon dengan sangat cepat. Nah, menurut saya isu 3 periode itu ya memang isu yang apa namanya itu sangat potensial untuk menjatuhkan segala, mengurangi lah ya citra beliau di tengah masyarakat, karena itu tadi dalam survei yang kemarin itu mayoritas publik kita nggak setuju 3 periode. Yang mengasiknya lagi mayoritas yang nggak setuju itu adalah orang yang puas memilih, orang yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi gitu. Kan betul-betul itu citra bro, harus dijaga itu. Karena masih ada harapan ya. Tentu. Anaknya nanti kan. Dan kan sekarang kan dengan dinasti di sana sini kan orang melihat
kan mulai muncul isu apa namanya itu ya, keluarga kekuasaan kan kira-kira gitu loh Pak. Nah tentu beliau tidak ingin lagi turun citra kekuasaan yang seolah-olah apa namanya melengkapi keluarganya itu diperburuk dengan isu tiga periode ini gitu loh. Oke. Jadi kalau bisa disimpulkan juga, ini kan Pak Jokowi sudah di luar PDIP kan? Kalau mau ngobok-ngobok PDIP gimana caranya? Kenapa? Kalau mau ngobok-ngobok PDIP gimana caranya? Ngobok-ngobok dua itu menurut saya ada dua sih modelnya. Kan udah mau apa namanya kongres kan? Iya ada dua ya. Obok-obok itu artinya menjatuhkan wibawa PDI tanpa harus menguasainya. Dan yang kedua memang menguasainya. Mengambil alih gitu ya? Iya, saya nggak tahu yang Anda maksudkan. Kalau yang Anda maksudkan itu dengan menjatuhkan wibawa PDI Perjuangan tuh, kan 2024 jatuh kan PDI-nya. Elektabilitasnya turun gitu. Nah, saya tidak mengatakan bahwa itu kerjanya Pak Jokowi gitu, tapi kan ada suasana itu. Faktanya PDI turun kan. Kira-kira itu yang saya mengatakan. Apakah ada hubungannya dengan kerja-kerja itu dilakukan oleh Pak Jokowi macam-macam? Nanti kita analisis lagi ya. Nah, cuman itu faktanya gitu. Nah, yang kedua adalah ya itu tadi salah satunya membuat citra PDI itu seolah-olah orang-orang yang berisi orang dengan partai dengan orang yang paling banyak ditangkap oleh KPK kan. Nah, kayak gitu lihat citranya diubah. Gitu, citranya dibuat buruk lah macam-macam dan sebagainya sehingga ada nuansa ketidaksukaan publik terhadap PDI Perjuangan kan. Dan Anda harus tahu bahwa ketidaksukaan publik terhadap Ibu Mega itu cukup tinggi kan sebetulnya ya. Dan itulah yang mengakibatkan pada tingkat tertentu misalnya mengapa orang merasa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu sebagai sesuatu yang nggak etik gitu loh, bukan sesuatu yang tidak etik gitu loh kira-kira. Karena ada perasaan bahwa Ibu Mega dianggap orang yang terlalu dominan kan terhadap Pak Jokowi gitu. Nah itu capek tuh kalau yang Anda maksudkan misalnya mengganggu dalam pengertian itu gitu. Tapi kalau mengganggu dalam pengertian menguasainya, ya saya nggak tahu. Tapi kan di mana-mana, nggak hanya di PDI ya, di mana di seluruh partai tetap ada paksi-paksi kan. Paksi ini yang kalau konteks sekarang ini mungkin paksinya kita bagi dalam dua blok lah, blok besar, blok yang betul-betul ingin konfrontatif oposisi gitu, atau blok yang oposisi dialogis gitu loh kira-kira. Nah di sini kalau tentu mungkin kalau dalam konteks itu ya menemani orang PDI yang oposisi dialogis ini mungkin akan didorong naik ke depan karena mereka kan bisa lebih apa namanya lebih enak diajak ngobrol macam-macam ketimbang misalnya ya mendorong yang oposisi konfrontatif ini. Betul. Nah tapi intinya kan kalau misalnya katakanlah ada persoalan Hasto, Mbak Mega kan dengan mudah bisa istilahnya tuh mengkanalisasi ini dengan mudah. Karena kan sebetulnya Hasto orang penting di PDIP, tapi bukan sentralnya Mbak Mega, ya kan? Artinya, mohon maaf nih ya, katakanlah ada persoalan Hasto, diganti sekjen baru juga selesai pada dasarnya. Nggak sulit sih bagi PDI mencari sebetulnya kan membuat posisinya. Nggak sulit bagi PDI itu mencari kader yang bagus. Masalahnya tadi terbagi kepada dua katakanlah kubu ini gitu loh Pak. Nah, mau nyari model Hasto atau nyari model yang lain gitu loh yang oposisi dialogis itu menurut saya. Nah, itu mungkin kesulitannya. Nah, kalau bagus manajerialnya sih nggak sulit itu mencarinya di PDI Perjuangan, tapi kan sikap politiknya belum tentu gitu loh. Nah, menurut saya sih bagi Ibu Mega itu mungkin kesulitannya. Tapi satu yang menurut saya sih kalau mau jadikan semacam masukan lah gitu. Nah, dalam kondisi yang kayak begini, mereka butuh figur muda menurut saya. Gitu. Nah, yang lebih muda dari Hasto? Setidaknya seusia dengan Hasto dah. Jangan sampai yang di atas usianya Hasto lah. Ya kan? Karena kalau udah di usianya Hasto, udahlah repot tuh. Gitu kan. Nah, karena apa gitu? Karena kalau Ibu Meganya sih kelihatan oposisi keras kan gitu ya. Kalau Ibu Mega kelihatannya gitu.
Nah, dia butuh figur yang bisa menerjemahkan, menggerakkan partai ini seperti yang kelihatan kita baca dari pikirannya Ibu Mega gitu. Dan memang figur Hasto itu tepat. Makanya ketika dia tersangkakan gitu ya, PDI-nya kelihatan seperti keluar dulu gitu loh, Pak. Waktu PPN 12% itu mereka lumayan kencang nolaknya, sekarang kan agak menurun dulu gitu kan. Karena fokusnya figur penggeraknya sekarang nih disibukkan dengan masalah hukum kan. Nah, makanya kalau misalnya setelah Kongres ini Hasto udah sulit untuk masuk gitu. Nah, Ibu tidak mau mencari figur baru, menurut saya carilah figur yang saya bicara usia loh ya. Nah, tinggal soal karakternya, apakah Ibu mau karakter yang konfrontatif atau karakter yang lebih dialogis, ya itu kita nggak tahu gitu. Oke. Ini nggak ada hubungannya sama antara perseteruan antara Pak Jokowi dan Pak Mega. Tapi ini ada hubungannya dengan bagian kriminalisasi yang kita omongin. Yaitu statement-statement Pak Prabowo tentang ingin mengejar koruptor sampai Antartika, ingin mengejar koruptor sampai semuanya minta ampun lah, gitu kira-kira gitu. Nah, dengan diberikannya katakanlah statement-statement seperti ini kepada ya buktinya kemarin kasus Harvey Mois itu juga tiba-tiba Kejaksaan Agung akan banding untuk meningkatkan ya tuntutan ininya ya hukumannya. Nah, apakah ini memang memberikan peluang bagi siapapun juga untuk kemudian terjadi mohon maaf nih ya, katakanlah kan sekarang kita menilai masih tebang pilih ya. Membuka semuanya akan kebuka semuanya gitu. Ya, sebelum masuk ke situ, saya baca satu komentar di dalam TikTok saya gitu dari seseorang lah ya, saya nggak tahu. Menarik juga komentarnya ini dan terbayang-bayang oleh saya. Jadi kejarlah koruptor ke Antartika, ya. Tapi kalau kawan cukup antar kita. Oh, kata-katanya gitu. Menarik juga tuh. Iya, ya kan? Iya. Nah, sebetulnya kan kalau kita hubungkan kasus korupsi, bukan kasus suapnya Hasto, kan kasus suapnya tadi ini kan. Nah, jadi kejarlah koruptor yang lawan politik kita ke Antartika. Tapi koruptor yang kawan kita cukup di antar kita saja. Iya. Gitu loh kira. Hasto ini kan lawan politik, dikejar sampai ke Antartika gitu loh kira-kira. Nah, itu tunggu dulu. Itu kalau dengan Pak Jokowi mungkin lawan politik, tapi saya belum melihat adanya maaf ya perseteruan antara Hasto pribadi dengan Pak Prabowo. Enggak, kan secara politik udah berbeda lah. Tapi politik beda ya? Iya, kan mereka kan mengatakan menolak PPN 12% kan. Lalu ditanggapi oleh anggota fraksi PDI Perjuangan yang menyebut kan PDI yang mimpin sidang dulu katanya kan. Ya kan udah mulai tuh tukar. Tapi itu undang-undang sebetulnya. Undang-undang. Lah iya makanya, cuma makin meninggi intensitas. Tapi ya sebenarnya dalam konteks undang-undang kan bisa direvisi juga. Gitu, itu maksud saya. Sebetulnya kan mudah kalau misalnya Pak Prabowo nggak setuju 12% itu kan dia tinggal minta kawan-kawan koalisinya. Iya. Putusan MK aja hampir bisa diparipurnakan kok untuk dibatalkan ya kan. Apalagi putusan mereka sendiri kan. Iya. Sesederhana itu aja kok lihatnya gitu. Nah, udah mulai ini timbal balik nih. Ya kan komentar gitu. Sampai kemudian seingat saya kalau Pak Prabowo yang minta supaya itu dihentikan. Gitu loh kira-kira tuh. Nah, artinya apa? Artinya PDI-nya udah dengan tegas sebetulnya menyatakan perseberangan. Artinya meskipun dia ikut memimpin sidang, tapi sekarang dia minta itu misalnya dicabut atau ditunda. Artinya kan jelas posisinya saya beda gitu loh kira-kira tuh. Itu yang kita mau sebutkan gitu. Makanya korupsi lawan politik kejar sampai ke Antartika. Korupsi teman cukup antar kita. TST. Tahu sama tahu. Ya, itu satu. Nah, yang kedua adalah soal komentar Pak Prabowo ya, soal Antartika itu tadi. Nah, inilah yang saya catat ya, sebetulnya nggak hanya menyentuh kasus ini, menyentuh banyak isu yang berkaitan dengan pidato Pak Prabowo menurut saya ya. Yang menurut saya sulit ditemukan realisasinya di lapangan. Gitu loh.
Nah, saya kira Maksudnya tuh antara yang diomongkan dengan realitas lapangannya realitasnya. beda. Hmm. Gitu. Nah, kan pernyataan soal pengampunan terhadap koruptor asal uang dikembalikan itu kan diralat lagi sama Pak Prabowo kan. Ya, 1 hari inilah gitu. Beliau mengatakan bukan berarti diampuni, cuma diminta supaya bertobat, kata beliau ya kan. Ya kalau minta bertobat itu kan ulama ya, tokoh-tokoh agama semua juga minta para koruptor itu bertobat. Itu bukan tugas seorang presiden gitu loh. Tugas presiden itu tuh ya itu tadi ngejar sampai yang tertika itu. Urusan bertobat nggak bertobat itu urusanmu gitu loh kira-kira ya kan. Yang saya kejar tuh lo dihukum uang kembali. Ya kan itu tugas pemerintah kan gitu ya. Kamu mendapatkan sanksinya, ya kan, dan uangnya bisa saya tarik gitu. Itu tugas pemerintah. Apakah you mau tobat atau tidak? Itu bukan lagi tugas pemerintah gitu, bukan lagi tugas presiden gitu. Nah ini artinya apa gitu? Kalau saya lihat ada kegemaran bagi Pak Prabowo, memang pidato yang selalu indah-indah, jargonnya hebat macam-macam dan seterusnya gitu. Istilah saya soal pidato serahkan ke Pak Prabowo dah, tapi belum tentu soal eksekusi. Contoh yang lain kan makan siang gratis kan. Yang nilai budgetnya hari demi hari turun lagi kan. 15, 10, sekarang katanya cuma 7.500 ya. Nggak tahu mana yang benar nih sekarang gitu. Dan hal-hal lain, Anda bisa runtut deh di lapangan seperti kita ingin pemerintahan yang efisien. Nah, kabinetnya seperti sekarang jumlahnya gitu kan kira-kira. Nggak boleh ada kebocoran. Ya. Periksa dulu Pak Prabowo, ya kan calon-calon menterimu dan menteri-menterimu yang sekarang punya kasus apa enggak, ya kan Anda bisa kontak enggak, jangan-jangan pada nyimpan kasus tuh, gitu dan sebagainya gitu kan. Itu yang saya sebut antara pidato dengan realitas ini jurangnya sangat tinggi. Nah makanya saya beberapa kali saya menyebut kalau urusan pidato serahkan Pak Prabowo dah. Tapi urusan eksekusi kita nggak tahu nih sekarang di antara kabinet ini. Yang bisa mengeksekusi pikiran-pikiran Pak Prabowo. Gitu. Itu satu hal. Karena jatuh terlalu tinggi dan boleh jadi nggak terlalu ideal, bukan ideal, tidak terlalu bisa diaplikasikan secara praktis gitu loh. Jadi para pembantunya jadi bingung. Kemarin Pak Prabowo misalnya mengatakan, oh kita maafkan asal dananya dikembalikan. Nah ini Menteri Menteri Kehakiman ya. Menteri koordinator di bidang HAM, di bidang politik dan itu mulai sibuk nih menjelaskan pernyataan Pak Prabowo itu gitu loh, bahwa ada undang-undang yang sebetulnya udah membebaskan orang ya. Lalu Pak Yusril mengatakan, ya memang buat apa dipidana? Karena itu nggak ada untungnya bagi negara kan kata Pak Yusril. Yang penting duitnya kita bisa ambil kok, kan kerugian negara gitu dan sebagainya. Hari ini mungkin mereka harus lagi tuh pernyataan karena Pak Prabowo mengatakan, bukan berarti saya tidak mau hukum kan, gitu loh kira-kira. Jadi bisa-bisa nih para pembantu presiden juga jadi bingung. Hari ini kita udah nyiapkan ya seperangkat aturan yang bisa mendukung pernyataan Pak Prabowo. 2-3 hari setelah itu Pak Prabowo relat sendiri gitu loh Pak. Jadi harus buat lagi tuh ya. Terus gimana? Kan nggak jalan nih. Karena udah diralat Pak Prabowo. Pak Prabowo mengatakan bukan berarti nggak dihukum. Cuma saya minta tobat. Nah berarti ini nggak jadi juga lagi. Dari pembicaraan kita yang sebelumnya, kalau nggak salah, saya simpulkan itu sebenarnya strategi paling ideal untuk Megawati dan PDIP ini justru merangkul Prabowo untuk supaya mau ngabisin Jokowi, gitu kan logikanya gitu ya kalau kita obrol-obrol. Gitu. Nah, kalau kemudian sekarang ini terjadi rivalitas lagi dengan Prabowo malah nggak kondusif dong, gitu malah menjadikan kubu ini menjadi satu dong, kira-kira ya, itu. Justru PDI-nya nggak mau dong kekuatan mereka hanya untuk berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi gitu loh Pak. Pak Jokowi dalam kondisi begini siapa kan gitu loh kan. Nah makanya partai perseorangan kan sekarang. Iya kan Pak Jokowi mulai narik-narik. Tadi kan kita udah bicara kan, narik Mega, narik Puan. Dia mau naikkan lagi gitu loh Pak. Betul. Ya kan. Karena dia mau buat level dia sekarang sama dengan Ibu Mega dengan Puan nih gitu loh. Tinggal Ibu Mega sama Puan mau respon apa enggak. Kalau respon ini jadi. Kan kira-kira gitu loh Pak. Pak Jokowinya sih yang untung karena
Dia selama ini dia hadap-hadapannya dengan Hasto, juri bicara macam-macam dan sebagainya gitu loh. Nah, dia mantan presiden yang berhadapan-hadapannya dengan sekjen, yang juru bicara, lalu dia ingin naik lagi nih gitu loh. Nah, Ibu Mega cukup baik dengan menjelaskan perbedaannya dengan Pak Jokowi itu melalui kata-kata dalam konstitusi gitu loh, Pak. Dia nariknya ke konstitusi kan, misalnya nggak boleh ada dalam konstitusi yang mengatakan 3 periode itu. Belajarlah kita dari sejarah, berapa banyak presiden yang tergelincir disebabkan karena keinginan. Jadi Ibu Mega menarik kasus dengan Jokowi itu menjadi semacam kebijakan, filosofi gitu loh, berbangsa. Iya, enggak mengingatkan kembali filosofi berbangsa dan bernegara gitu loh. Jadi dia nggak ingin masuk kasus per kasus, tapi peristiwa dirinya dengan Jokowi itu menguatkan kembali pikiran-pikiran Ibu Mega tentang betapa penting menjaga konstitusi, betapa penting komitmen di dalam berorganisasi dan sebagainya yang kita semua paham maksudnya itu adalah ke Pak Jokowi kan, kira-kira gitu loh, Pak. Nah, sekarang Pak Jokowi mau narik itu. Nah, dalam konteks yang saya bilang itu tadi, Ibu Mega udah tepat. Dia tidak ingin partainya yang besar ini berhadapan-hadapan dengan individu gitu loh, Pak. Atau setidaknya dengan keluarga gitu. Lalu lalu apa? Ya, dia ingin fokus justru menjadi mitra strategisnya Pak Prabowo. Karena secara politik itu yang paling menguntungkan bagi PDI Perjuangan ketimbang menyatu di dalam satu kekuasaan bersama dengan Pak Prabowo. Sekarang misalnya dengan tumbuhnya PDI Perjuangan sebagai mitra strategis pemerintah, ini kan kelompok-kelompok yang menolak Pak Prabowo secara alami akan ke sini gitu loh, Pak. Dan boleh jadi loh ya, 2029 yang akan datang, bintangnya PDI lagi gitu maksud saya. Asal mereka bisa melampaui ya berbagai peristiwa harian ini gitu. Karena kita udah punya kecenderungan apa, yang di oposisi itu bisa loh dapat suara. Iya kan, Gerindra oposisi 5 tahun dahulu nangkring di nomor 2, begitu berkuasa malah nomor 3, ya kan? Sekarang kan mereka nomor 3 kan? Gitu. Nah, apa namanya? PKB, ya kan Nasdem mengatakan mengoposisi Pak Jokowi kemarin di dalam Pilpres, naik tuh suaranya, PKS naik suaranya. Gitu. Jadi tradisi mengoposisi naik suara itu bukan lagi barang mewah di Indonesia, dan itu kelihatan bagian dari strategi politik. Gitu. Asal mau puasa aja. Iya, asal mau puasa gitu kan. Nah, jadi 5 tahun dan sebagainya itu emang oposisi bisa naik loh dan sebagainya. Itu PKS naik ya kan. Lalu Nasdem yang mengatakan beda beda pilihan presiden dengan Pak Jokowi naik ya, PKB naik dan sebagainya gitu. Termasuk menurut saya ya PDI kan, meskipun angkanya menurun, tapi kan kenyataannya dia tetap nomor 1 gitu ya. Dan yang paling penting itu di pilkada bukan dia yang rugi besar itu adalah Golkar yang masuk di dalam kekuasaan gitu kira-kira. Di pilkada ini sih menurut saya PDI-nya comeback, gitu ya, memperlihatkan memang mereka udah cukup kuat dan solid di lapangan. Golkarnya hanya dalam jangka 6 bulan menang nomor 2 di legislatif, di pilkada out-outan gitu loh kira-kira. Jadi 2 hal yang akan dikerjakan oleh Hasto itu adalah pra-peradilan nampaknya, yang secara hukum tentunya. Yang satu lagi adalah serangan balik. Kenapa harus melibatkan seseorang di Rusia untuk naruh datanya? Ada logikanya nggak ya? Saya terus terang nggak. Serangan balik. Ya, saya tidak tahu ya, karena pertama kan mungkin Pak Hasto membacanya tidak ada wilayah aman di Republik ini bagi data-data yang miliki kan, kira-kira gitu tuh. Karena Anda kan udah tahu lah model yang kayak begini di Republik kan. Kalau ada berbeda dengan kekuasaan, ya, bahkan cara tidurmu aja bisa diungkap kok. Iya kan, cara tidurmu, ya kan ini ya udah keluar itu video macam-macam apa dan sebagainya. Anda tahu kan, karena aparatus negara kita ini kadang-kadang bekerjanya bukan demi kepentingan bangsa dan negara. Gitu, siapa bosnya? Ya kepentingan politik gitu lah. Siapa bosnya? Kan sebelum ini udah keluar tuh sebetulnya kan, yang mana? Isu yang menyerang Hasto
soal ada dugaan perselingkuhan itu kan. Iya. Itu kan Itu bagian rentetan dari itu kan, iya, gitu loh maksud saya. Makanya lagi-lagi kembali ke poin yang kita sebutkan itu, ini murni penegakan hukum apa enggak? Ya susah menjawabnya. Cuma kalau ada lihat kronologi ini, saya kira Anda bisa menyimpulkan sendiri gitu loh kira-kira. Ya kan sebelumnya itu diterpa isu soal perselingkuhan gitu loh, Pak. Keluarlah video-videonya kan, secuil. Ya untungnya nggak naik tuh sebagai berita. Masyarakat kita kayaknya udah mulai lebih cerdas kan melihat dan melihat apa peristiwa demi peristiwa gitu. Oke, skenario terburuknya adalah pra-peradilan kalah, artinya tidak bisa dimenangkan, tetap jadi tersangka. Terus kemudian serangan baliknya ternyata tidak ada apa tidak melakukan strike gitu, tidak kena pada sasaran. Kalau itu nanti kita jawab di podcast berikutnya. Oh, di podcast karena belum tahu ya. Belum tahu. Padahal kita pancing-pancing terus ini ya. Silakan mungkin bisa disampaikan beberapa patah kata untuk audiensnya PSD 4K, silakan. Ya, kita tinggal mengucapkan selamat tahun baru. Iya. Dengan apa namanya itu nuansa yang kelihatan agak ngeri-ngeri sedap nih. Baik secara ekonomi maupun secara politik ya. Iya. Nah, ekonomi tentu kemungkinan penetapan PPN 12% yang bisa jadi akan menaikkan ekonomi, membebaratkan kita secara ekonomi gitu ya. Secara politik kesan saya nggak ada yang berubah dari politik kita dari 5 tahun di era Pak Jokowi yang terakhir dan sekarang kelihatan nggak bersambung. Mereka yang kritis selalu punya peluang untuk ditersangkakan gitu ya. Dan meskipun begitu kita tidak boleh berhenti karena republik yang sama-sama kita cintai ini nggak mungkin berdiri tanpa adanya kausalitas antara positif negatif, antara negasi dengan yang mendukung itu. Itu yang membuat peradaban bangsa ini terus bisa maju ke depan. Wih, luar biasa. Terima kasih banyak Bung Rey. Sudah ada di sini. Jangan bosan-bosan. Tahun depan kita perbanyak lagi podcastnya karena bakalan seru terus kita bahas ini. Nah, itu Sobat Forum tadi adalah Rey Rangkuti yang telah membahas berbagai macam diskusi tentang sisi-sisi daripada kejadian yang baru kita dengar. Pak Hasto jadi tersangka dan akan melakukan serangan balik dan bagaimana selanjutnya. Nah, bagaimana selanjutnya? Tentunya di tahun 2025 lah nanti jawabannya. Oleh karena itu kami mengucapkan selamat tahun baru. Walaupun terlepas dari berbagai macam hal yang berupa tantangan dari depan mata kita tetap harus optimis menyongsong 2025. Tetap bekerja keras, tetap semangat, dan tetap membangun Indonesia menjadi lebih baik tentunya. Saya Pembeda Hidayatullah undur diri dari PSD 4K. Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Sampai di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.